Ji Chang-wook belajar salat bersama ayah Rozak. Kabar itu awalnya hanya terdengar seperti gosip tak masuk akal di kalangan netizen. Siapa sangka, aktor Korea sekelas Ji Chang-wook yang biasanya tampil elegan di drama romantis, kini justru terlihat bersahaja di rumah sederhana keluarga Ayu Ting Ting di Depok. Semuanya bermula dari undangan makan malam biasa. Sesuatu yang seharusnya tak lebih dari pertemuan santai antara rekan kerja. Tapi justru disitulah, tanpa disadari, langkah pertama perjalanan spiritualnya dimulai. Hari itu, Ji Chang-wook baru saja menyelesaikan jadwal promosi film di Jakarta. Ayu Ting Ting yang menjadi salah satu bintang tamu di proyek film tersebut, dengan hangat mengajaknya mampir ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya. "Opa, datang aja ya. Ayah pengen ketemu kamu," kata Ayu sambil tersenyum. Dengan sopan, Wook menerima undangan itu tanpa berpikir panjang. Namun begitu melangkah ke halaman rumah yang sederhana, hatinya langsung terasa hangat. Tak ada kesan mewah, tak ada kemewahan khas dunia selebriti. Hanya suasana kekeluargaan yang penuh tawa, doa, dan rasa syukur. Ayah Rozak menyambutnya dengan pelukan ramah, memanggilnya Nak Wook sejak pertama kali bertemu. Makan malam pun berlangsung sederhana. Nasi hangat, sambal terasi, dan obrolan ringan. Tapi, yang membuat Ji Chang-wook terpana bukanlah makanannya, melainkan caranya keluarga itu memulai segalanya dengan doa. Semua diam, menunduk, dan menyebut nama Allah sebelum menyantap makanan. Di saat itu, ia seperti menyaksikan sesuatu yang berbeda dari kehidupannya selama ini. Kesederhanaan yang justru memancarkan ketenangan. Setelah makan malam, Ayu tertawa kecil melihat Wook masih menatap hening. "Opa, kenapa?" tanyanya. Wook hanya menjawab pelan, "Keluargamu tenang sekali." Seperti tidak takut apapun, ayah Rozak tersenyum mendengar itu. "Karena kami percaya, Nak, setiap hal kecil dalam hidup ini ada Tuhan yang mengatur." Kalimat itu begitu sederhana, tapi menancap dalam hati Ji Chang-wook malam itu. Ia pulang dengan perasaan berbeda, seolah ada sesuatu yang baru bergetar dalam dirinya. Ia tidak tahu apa, tapi hatinya tahu, ini bukan malam biasa. "Opa, ayah mau ke masjid, mau ikut enggak?" Pertanyaan sederhana dari Ayu Ting Ting itu menjadi titik balik dalam hidup Ji Chang-wook. Awalnya ia hanya tersenyum, sedikit gugup, lalu menjawab ragu, "Boleh, tapi aku cuma lihat aja." Ayu mengangguk, dan ayah Rozak, yang kebetulan sudah mengenakan sarung serta peci, menepuk pundaknya dengan lembut. "Nggak apa-apa, Nak Wook, lihat aja dulu. Nanti juga hati yang ngajarin." Kalimat itu terdengar ringan, tapi justru membuat dada Ji Chang-wook bergetar aneh. Ia belum pernah diajak ke tempat ibadah yang begitu hangat dan sederhana. Saat langkah kakinya menapaki halaman masjid kecil dekat rumah Ayu di Depok, aroma tanah sehabis hujan bercampur wangi sajadah menyeruak memenuhi udara. Tak ada kamera, tak ada penggemar, hanya ketenangan. Dari saf paling belakang, ia memperhatikan jamaah satu persatu mengambil air wudhu, menunduk, dan mengangkat tangan. Gerakan mereka serentak, namun lembut, seolah seluruh dunia ikut hening bersama lantunan takbir. Wook menatap dalam diam, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kenapa aku merasa damai sekali?" bisiknya pada diri sendiri. Ketika imam mulai membaca Al-Fatihah, matanya perlahan berkaca-kaca. Ia tidak mengerti bahasa Arab, tapi nada dan iramanya seperti berbicara langsung ke dalam hatinya. Ayah Rozak yang duduk di sampingnya menoleh sekilas, tersenyum, lalu membiarkannya larut dalam suasana itu. Setelah salat usai, Wook masih duduk terpaku. "Ayah, waktu kalian sujud, rasanya apa?" tanyanya pelan. Ayah Rozak menjawab dengan tenang, rasanya seperti pulang. "Nak, karena di situ kita benar-benar merasa kecil di hadapan Allah." Jawaban itu membuat Wook terdiam lama. Ia menatap sajadah di depannya, lalu berbisik lirih, "Mungkin aku juga ingin merasakan pulang suatu hari nanti." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ji Chang-wook tidak berpikir tentang jadwal, kamera, atau popularitas. Ia hanya ingin diam di masjid kecil itu, bersama orang-orang yang berdoa dalam bahasa yang tidak ia pahami, tapi bisa ia rasakan dalam hatinya. "Ayah, boleh aku belajar cara berwudu?" Pertanyaan itu meluncur pelan dari bibir Ji Chang-wook suatu sore di rumah Ayu Ting Ting. Ayu yang sedang menyiapkan teh hampir menjatuhkan cangkirnya, sementara ayah Rozak hanya tersenyum bijak. "Boleh banget, Nak, nggak ada yang salah kalau mau belajar dengan penuh kesabaran."
Ayah Rosa membawa Wu ke halaman belakang. Di dekat sumur kecil, tempat biasa ia berwudu. Di sana, suasana sederhana itu terasa begitu sakral. Tak ada kamera, tak ada tim produksi, hanya dua manusia dari dunia berbeda. Berbagi satu hal yang sama, rasa ingin mengenal Tuhan. Wook memperhatikan setiap gerakan ayah Rozak dengan seksama, dari membasuh tangan, berkumur, hingga mengusap kepala. Air ini bukan cuma buat bersih-bersih, Nak, kata ayah Rozak lembut, tapi buat menyucikan hati juga. Kalimat itu membuat Wook berhenti sejenak. Ia memandang air yang menetes dari tangannya, lalu tersenyum kecil. Jadi, setiap kali wudu, hati kita juga dibersihkan, tanyanya. Iya nak, karena sebelum ketemu Allah dalam doa, kita harus datang dalam keadaan bersih, luar dalam. Hari-hari berikutnya, pemandangan Ji Chang-wook datang ke rumah Ayu menjadi hal biasa. Kadang ia duduk di teras bersama ayah Rozak, sambil mendengarkan kisah para nabi. Kadang ia menulis di buku, catatan kecilnya setiap kali mendengar kata-kata yang menyentuh. Ayu sering melihat mereka dari jauh. Sesekali tersenyum bangga, bukan karena ketenaran, tapi karena kesungguhan yang terpancar dari wajah. Wook setiap kali belajar menirukan gerakan salat. Suatu sore, setelah berhasil melafalkan Bismillahirrohmanirrohim dengan fasih, Wook menunduk, haru. Aku nggak nyangka, kata sesingkat ini bisa menenangkan. Ayah Rozak hanya menepuk pundaknya. Karena di setiap hurufnya ada cinta dari Allah, nak. Malam itu, Ji Chang-wook menatap sajadah kecil pemberian Ayu, lalu berjanji dalam hati, suatu hari nanti, ia ingin bisa sujud sendiri, bukan karena ingin diakui, tapi karena ingin benar-benar mengenal Tuhan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Kabar itu meledak lebih cepat dari yang dibayangkan. Ji Chang-wook belajar sholat bareng ayah Rozak. Judul-judul portal gosip Korea dan Indonesia bertebaran di mana-mana. Foto-foto samar yang diambil diam-diam memperlihatkan sosok Wook memakai sarung, berdiri di samping ayah Rozak di halaman rumah. Dunia hiburan sontak heboh. Di Korea, sebagian fans menuduhnya sedang melakukan aksi pencitraan. Sementara, di Indonesia, netizen justru rame-rame mendoakan agar ia mendapat hidayah. Kalau memang mau belajar Islam, kita doain aja yang terbaik, tulis salah satu komentar yang viral di TikTok. Pihak manajemen Wook langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Ji Chang-wook sedang menjalani proyek budaya dan sosial di Indonesia, termasuk mempelajari kebiasaan dan spiritualitas masyarakat. Tapi bagi siapapun yang melihat kedekatan antara Wook dan keluarga Ayu, pernyataan itu terasa seperti setengah kebenaran. Karena kenyataannya, Wook memang semakin sering berkunjung, bahkan ikut makan malam bersama keluarga besar Ayu di Depok dalam beberapa momen. Ia terlihat mendengarkan lantunan ayat suci dari ustaz langganan keluarga itu, dengan wajah yang tak sekadar penasaran, tapi benar-benar terenyuh. Di Korea, beberapa media mulai mengaitkan perubahannya dengan fase spiritual awakening. Dia terlihat lebih tenang, lebih dalam, tulis salah satu majalah. Namun ada juga yang menuduhnya terlalu larut dalam budaya asing. Wook memilih diam. Dalam wawancara terbarunya, ketika ditanya apakah benar ia sedang belajar Islam, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Aku sedang belajar tentang kedamaian, dan aku menemukannya di sini." Namun bagi Ayu dan ayah Rozak, kedekatan itu bukan sekadar gosip. Mereka tahu, setiap kali Wook menatap langit setelah azan maghrib berkumandang, ada sesuatu yang berubah di hatinya. Bukan sekadar rasa kagum, tapi seperti ada kerinduan yang belum bisa dijelaskan dengan kata. Dan di tengah sorotan kamera, suara hujatan dan doa yang berseliweran di kolom komentar. Satu hal yang pasti, Ji Chang-wook mulai menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Kalau nanti aku memilih untuk tidak berpindah keyakinan, apakah kamu akan kecewa? Kalimat itu terucap lirih dari bibir Ji Chang-wook saat duduk di teras rumah Ayu. Malam itu, angin lembut membawa suara azan Isya dari kejauhan, menggema lembut di antara keheningan. Ayu yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Wook, Islam itu tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau kamu merasakan ketenangan, itu juga tanda Tuhan sedang berbicara, jawabnya pelan. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka berdua. Namun, justru di dalam diam itulah hati mereka berbicara paling jujur. Selama beberapa minggu terakhir, Wook memang banyak merenung. Ia membaca terjemahan Al-Fatihah, menonton ceramah sederhana di YouTube, bahkan menulis di jurnal pribadinya tentang makna sujud. Bukan karena ingin memuaskan publik atau mencari sensasi, tapi karena ia benar-benar ingin mengenal Allah, mengenal kedamaian yang dirasakan Ayu dan keluarganya.
Namun, semakin dalam ia mempelajari, semakin ia sadar bahwa perjalanan spiritual bukan tentang berpindah agama, tapi tentang menemukan kebenaran di dalam hati. Suatu malam, Ayah Rozak sempat berbicara empat mata dengan Wukna. Hidayah itu bukan paksaan, tapi kalau kau sudah mengenal Allah dan hatimu tenang, jangan takut untuk terus mencari. Kata-kata itu membekas kuat di hati Wuk. Ia menunduk hormat. Matanya berkaca. Terima kasih, Pak. Saya belum tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk saya. Tapi, saya tahu Tuhan sedang mengetuk pintu hati saya. Jawabnya penuh haru. Ketika akhirnya ia harus kembali ke Korea, suasana bandara terasa berbeda. Tak ada tangisan, tapi ada rasa berat yang tak terucap. Sebelum berpisah, Ayu hanya berpesan, jaga imanmu, Wuk, dan jangan berhenti mencari kedamaian. Wuk tersenyum, memandang wajah Ayu yang tampak berusaha tegar. Terima kasih sudah mengenalkan aku pada Cahaya, ucapnya sebelum melangkah ke boarding gate. Beberapa bulan kemudian, dalam wawancara eksklusif di Seoul, seorang reporter bertanya, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari Indonesia? Wuk menatap kamera, lalu tersenyum lembut. Bahwa keyakinan tak harus sama, tapi hati bisa bertemu di tempat yang sama. Di hadapan Tuhan, jawaban itu membuat seluruh studio hening. Dan mungkin, di balik senyum itu, ada doa yang masih berbisik pelan, doa yang lahir dari cinta, dari pencarian, dan dari keikhlasan dua hati yang bertemu di jalan berbeda, tapi menuju cahaya yang sama.